Di hari-hari yang terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, biar iman kami semakin teguh di dalam Engkau Bapa. Urapi setiap kami pagi ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah dan perkenanan-Mu di hidup kami. Karena itu hari ini Tuhan, setiap kami membuka hati kami bagi kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Roh Kudus terangkan setiap firman-Mu agar kami mengerti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, di hari-hari yang terakhir ini saya percaya kita mau senantiasa hidup semakin berkenan pada Tuhan. Dan hidup yang seperti apa? Ya, saya percaya juga bahwa kita semua tahu bahwa hidup kita tidak akan ada selama-lamanya. Karena hari-hari ini saya ketemu dengan banyak orang saudara yang belum tua, tiba-tiba meninggal. Ya, belum tua, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dan saya tahu bahwa kehidupan ini sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan kehidupan yang Tuhan beri itu harus kita bangun, harus kita isi supaya kita mengerti tentang arti hidup kita di dunia ini tuh apa. Ya, dan saya percaya bahwa kita tentunya mau mencapai goal yang terakhir ketika kita mati satu saat nanti. Biar Tuhan dapati apa yang kita kerjakan di dunia ini semuanya dalam perkenanan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab. Dia bukan orang sembarangan. Dia orang terkaya yang tercatat bahkan Alkitab, dan Tuhan berkata tidak ada satupun raja yang kekayaannya melebihi seperti apa yang Salomo punya. Dan hari ini kita akan belajar Salomo yang punya segalanya, kekayaannya, kesuksesan yang begitu hebat. Tapi dia sempat merenungkan tentang apa sih arti dari hidup. Ya, dan kita mau belajar dari renungannya Salomo itu, kalau Salomo saja orang yang terkaya, ya, sepanjang zaman Alkitab berkata tidak ada raja yang sebelum dan sesudah dia yang kekayaannya bisa menyamai Salomo. Itu bisa merenungkan hidup seperti itu, saudara. Apalagi kalau cuma kita ini, saudara, yang saldonya semua di bawahnya Salomo. Iya apa iya? Atau di sini ada saldonya di atasnya Salomo? Gak bakal ada. Nah, kita sama-sama belajar, kita buka bersama yuk Pengkhotbah pasal yang kedua. Pengkhotbah pasal yang kedua, saya akan mencoba menjelaskan ayat demi ayat dan kita semua akan belajar tentang kehidupan dan saya percaya kita akan lebih berhikmat dan saya percaya satu saat ketika kita mati kita semua sudah siap meninggalkan hidup dalam perkenanan Tuhan. Firman Tuhan berkata, ayat yang pertama kita baca. Ini Salomo bilang begini, aku berkata dalam hati, mari ya, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Di terjemahan yang lain dikatakan bahwa mari aku hendak menguji kebahagiaan, tentang menikmati kesenangan. Semua orang yang hidup di dunia ini punya tujuan untuk bahagia, ya Pak ya. Kita menikah tentunya untuk bahagia. Kita bekerja keras untuk dapat pekerjaan, dapat penghasilan, tujuannya untuk bahagia. Kita melakukan semuanya untuk bisa berbahagia dan bisa menikmati yang namanya hidup. Amin apa amin? Tapi Salomo bilang, tetapi lihat itu pun juga sia-sia. Ayat 2, baca bersama. Ayat yang kedua firman Tuhan berkata, tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Ternyata orang tertawa pun dia bilang itu bodoh. Kegirangan itu tidak ada gunanya sama sekali. Ayat 3 saudara, Salomo berkata begini. Lalu aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Dia minum wine. Tapi tidak sampai mabok, ya dikatakan aku menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin. Jadi dia minum tapi tidak mabok. Memang biasanya yang mabok itu orang stres,
Memang sengaja dia mau menghilangkan pikiran, bebannya, makanya stres. Kalau orang nggak stres itu ya minum boleh lah, tapi jangan sampai mabok ya. Kalau di luar negeri itu orang minum untuk menghangatkan diri. Ya, dan Salomo berkata, aku minum wine, anggur, tetapi tidak mabok karena akal budiku masih tetap memimpin. Yang jadi masalah itu kalau mabok terus nggak tahu Godnya di mana toh? Ada saudara di sana di Sulawesi di kampung saya. Bapaknya ini majelis di gereja. Setiap kali habis perjamuan mesti pulang mabok dia. Karena itu sisa perjamuan dia minum semua. Kan wine toh? Jadi istrinya pesan, Pak, nanti kamu jangan pulang mabuk loh ya. Ini minggu pertama loh. Kamu biasanya pulang mabuk. Nanti kamu masuk got lagi, aku tuh malu loh. Tenang, saya sudah hafal semua got. Tempatnya di mana sudah hafal saya. Benar pas pulang gereja, ada orang kabari, Bu, suamimu di got loh. Saya udah bilang kok apa masuk got lagi dia ini, mabuk lagi. Ya dia pulang, dia panggil, dia datang ke got. Saya kan sudah bilang kamu tuh kan masuk got lagi, kamu mabuk. Dalam keadaan mabuk suaminya bilang, siapa yang pindahkan gotnya ke sini? Kemarin di sini tidak ada got. Ya, jadi orang itu saudara kalau minum sampai mabuk tuh stres ya. Tapi Salomo tidak. Dia minum sambil berpikir nih akal budinya masih ada. Dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek. Hidup ini ternyata singkat. Karena itu jangan pernah sia-siakan waktu hidup. Hidup itu singkat loh. Alkitab bilang manusia itu diberi umur 70 tahun. Kalau nyampe. Banyak kan yang nggak sampai 70 tahun toh. Kemarin ada ibu-ibu berduka saudara. Saya tanya, aduh kasihan banget ibu itu anaknya masih muda. Ya dia sangat hancur hati. Saya coba inbox dia. Bu, anaknya sakit apa? Umur berapa? 23 Bu. Meninggal kenapa? Asam lambung. Ya, meninggal karena asam lambung. Umur 23, masih muda sekali. Saudara, jangan engkau berpikir hidupmu itu masih lama. Seringkali orang berpikir hidupnya masih lama sehingga dia menyanyiakan kehidupannya yang sekarang. Karena dia pikir, oh masih lama. Kita nggak ada yang pernah tahu loh. Ya, mungkin yang sebelah kiri saudara minggu depan udah nggak ada. Coba lihat sebelah kirinya. Yang sebelah kanan bisa jadi besok. Lah kan nggak ada yang tahu hidup ini kan. Minggu lalu saya dikejutkan, seorang WL di Jakarta meninggal, padahal baru ketemu saya minggu lalu. Ya ampun, kaget, sakit apa? Ya ampun, berapa hari lalu masih di Instagram, saya lihat reelsnya lari-lari. Sehat, gak ada sakit. Ya tiba-tiba minggu siang, minggu pagi masih, minggu kemarin meninggal. Masih WA temennya video call, sorry saya gak pelayanan dulu hari ini, kaki saya bengkak. Besok pagi jam 6. Sudah meninggal saudara. Saya semakin merenung hidup ini betapa singkat pendek loh hidup kita. Ya kalau kita lihat ada orang yang tua tuh saya salut saudara. Jangan yang muda-muda lirik yang rambut putih di sebelahmu. Kayaknya dia duluan nih. Ya rambut putih itu tidak menentukan dia duluan atau tidak loh. Ya ada orang yang kelihatannya sehat belum sampai 60 tiba-tiba dipanggil Tuhan. Kita nggak pernah tahu hidup ini. Bagian kita, yuk kita menyadari arti hidup supaya kita bisa hidup kita dengan mengisinya dengan hal-hal yang berkenan sama Tuhan kan. Salomo bilang akhirnya aku tahu apa yang terbaik bagi anak-anak manusia selama mereka hidup di dunia yang pendek ini. Lalu dia berpikir begini, Salomo saudara. Ayat 4 kita baca yuk. Lalu dia lakukan ini. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Ya, menanami bagiku kebun-kebun. Dia mulai membangun banyak rumah. Mungkin ya bisnis properti juga, saudara. Ya, jual rumah. Banyak rumah-rumahnya dikatakan. Dia coba mulai membangun bisnis yang besar. Bukan cuma perumahan, dia masuk sampai ke perkebunan. Lalu dia mulai tanam kebun-kebun, baginya kebun anggur. Karena waktu itu penghasilan anggur lumayan. Gak mungkin lah orang bisa kaya kalau gak usaha. Amin apa amin?
Tapi kunci kebahagiaan itu bukan kekayaan, amin. Jangan salah anak-anak muda sampai akhirnya kau menikah mau cari yang kaya. Ya kalau ada jodoh datang ditanya dulu, kamu pewaris atau perintis? Ya kalau perintis wah berat itu. Ya katanya soalnya kadang sudah ditemenin dari nol, begitu kaya selingkuh. Tapi makanya cari yang takut akan Tuhan. Ya, mau pewaris kek, mau perintis kek, yang penting takut Tuhan toh. Amin. Ya, jangan mulai dari nol di SPBU. Ya toh? Mulai dari nol ya Mbak. Itu isi bensin. Mulai dari nol. Hidup ini asal kita jalani bersama Tuhan. Ya, sehingga banyak orang, ada lagi sekarang itu kan banyak ya orang-orang itu pokoknya kata-kata yang gak sesuai firman. Selain donatur dilarang mengatur. Ya, kalau lu bukan donatur jangan coba atur hidupku. Donatur kita tuh Tuhan. Amin. Jadi Tuhan yang berhak mengatur. Ya, nggak ada orang lain bisa jadi donatur. Ya biar mau sekaya apapun jangan percaya. Donaturku Tuhan. Ya jangan saudara. Apalagi ada yang berkata begini, iya. Uang sih tidak menjamin kebahagiaan. Tapi gua nggak apa-apa deh, putus cinta di Dubai, sedih di Paris, putus asa di New York. Kalau saya emang nggak mau, ngapain gitu kita mau putus asa di New York, bener nggak? Ya, nikmati hidup sesuai apa yang Tuhan beri dengan takaran yang pas, asal di dalam perkenanan Tuhan. Salomo bangun pekerjaan besar, perumahan, dia bangun rumah-rumah, dia bikin kebun-kebun. Ayat 5 berkata, baca bersama. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun, taman-taman, menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Wow, taman-taman dia bikin saudara, pohon-pohon buah-buahan semua. Jadi dia bergerak ke perkebunan. Dia kuasai pasar buah-buahan pada zaman itu, perumahan, perkebunan. Bayangkan dia punya kekayaan. Bahkan bukan cuma itu. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Ayat 7, aku membeli apa? Budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan bahkan banyak budak yang lahir di dalam rumahku katanya. Bahkan aku juga mempunyai banyak sapi, kambing dan domba. Sehingga dia bilang apa? Melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dia jadi orang terkaya di Yerusalem. Dengan ternak yang begitu banyak, dia masuk lagi sampai ke peternakan saudara. Bagaimana nggak kaya coba? Perkebunan, perumahan, peternakan, semua dia punya. Makanya dia menjadi orang terkaya. Tapi setelah dia beroleh kekayaan, apakah hidupnya berbahagia saudara? Bahkan bukan cuma itu dikatakan. Aku mengumpulkan bagiku juga apa? Perak dan emas. Bahkan harta benda raja-raja daerah. Dia kumpulin bukan cuma mas-mas biasa. Ini kan mas lagi naik kemarin ya. Siapa yang udah beli mas perak ini? Ya, angkat tangan coba. Beli emas, beli perak gak apa-apa saudara. Kalau ada uang lebih baik beli begitu daripada buat habis-habis yang lain. Karena emas dan perak itu gak mungkin harganya turun. Kenapa? Alkitab bilang emas dan perak itu milik Tuhan. Karena emas dan perak tidak bisa manusia bikin. Itu adalah produk ciptaan Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang bisa bikin dan semakin lama akan semakin habis. Makanya emas itu harganya tinggi. Ya, kemarin ketika emas naik tinggi saya sama suami diam-diam aja. Karena diam itu bagus itu. Diam-diam aja. Ya. Tahu-tahu punya banyak emas. Karena diam adalah emas. Ya. Menghibur diri toh. Daripada sedih. Salomo dia kumpulin perak, emas, bahkan harta benda raja. Wow, zaman dulu itu harta benda raja-raja itu saudara tidak ternilai. Itu berliannya, batu safir, batu apa itu semua Salomo simpan. Dia kaya raya, dia punya segala harta saudara, anak-anak muda yang pengen kaya hari ini.
Tidak usah kau belajar dari motivator-motivator itu. Belajar dari Salomo saja. Ya, karena motivator itu belum terbukti. Kalau Salomo itu sudah terbukti. Dia orang terkaya. Pada zaman itu. Nah, anak-anak muda sekarang itu apalagi Gen Z. Ya, banyak sekali kepengennya saudara. Ya, banyak sekali harapannya. Kebanyakan mau. Tapi kurang action. Ya. Dia tuh banyak harapan, tapi nggak pernah bertindak. Ya, tidur terus tiap hari main HP. Terus tulis status, semua akan indah pada waktunya. Tidurmu terlalu miring keong racun. Bangun kau cepat ya. Jangan cuma berhayal. Ayo belajar dari Salomo, orang terkaya yang sudah terbukti. Dia menulis seperti ini. Bahkan dia bilang begini. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dia kan punya banyak uang tiap malam. Kalau kesepian, tinggal panggil penyanyi. Justin Bieber didatangkan, Michael Jackson nyanyi di depannya dia. Bebas mah orang kaya ngundang siapa aja tuh. Punya duit tinggal bayar kok. Apa yang dia mau juga dia mau. Dia bisa lakukan karena dia punya segalanya. Orang kaya begitu kalau pengen nyanyi datangkan siapa ya. Nyanyi ya. Zaman itu kalau sudah ada Inul pasti diundang ngebor itu. Di istananya Salomo sekalian bikin tambang kan ngebor sampai di bawah toh. Keluar minyak nanti kan. Dia datangkan. Dan juga dikatakan yang menyenangkan anak-anak manusia yaitu banyak gundik. Emang iya benar ini menyenangkan anak-anak manusia bapak-bapak? Menurut bapak-bapak punya banyak istri itu senang? Tolong tatap mata saya bapak-bapak ya. Nggak usah kau beralih pandangan. Ya, ada yang bilang enggak karena istrimu di samping. Macam-macam nanti rame ya. Jujur bapak-bapak, emang menyenangkan anak-anak manusia ya banyak istri itu. Ini Salomo yang bilang loh. Halo bapak-bapak, tiba-tiba kok hilang suara bapak-bapaknya ini? Kira-kira memang menyenangkan punya istri banyak? Enggak ya? Saya tahu muka Anda tegang semua ya. Saya sudah berhenti bertanya saja ya. Tapi memang iya karena Salomo bilang yang menyenangkan anak-anak manusia dilakukannya yaitu banyak gundik. Nggak ada yang bisa tandingi Salomo. Istri plus gundik 700 sama 300, 1000. Menurut saudara punya istri 1000 itu pusing enggak? Bapak kok tertawanya mengejek sekali ya Pak? Kata Bapak gini, ya pusing lah Bu, orang saya satu aja ini mumet. Apalagi itu 1000 ya Bu ya. Saya tahu dari senyuman Bapak. Ya, 1000. Ya, dia ketemu 6 bulan sekali. Bayangkan, karena dia tuh pengen mengikuti apapun yang hatinya mau. Dia pengen melampiaskan supaya aku bahagia itu apa ya? Ngundang penyanyi, berbisnis, semua sukses, semua jadi, semua berhasil. Kurang apa coba? Kawin sampai 1000 loh, 6 bulan sekali baru ketemu 1. Bayangkan saudara, tapi ternyata dia bilang begini. Dengan demikian aku menjadi besar, makin kaya, makin wah ya. Mungkin kalau sudah ada Salomo sekarang, dia termasuk dalam 9 naga. Ya, 9 naga dia ini saudara ya, tapi dia yang pertama kali, 1 naga aja lah dia ya. Dikatakan dia menjadi lebih besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup sebelum aku, dan dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ayat 10 berkata begini saudara, kita baca ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Orang kaya mah bebas. Apapun yang dia lihat, dia pengen, pasti dia dapat. Itu definisi dari orang kaya. Menurut saudara sekarang saudara sudah kaya atau belum? Yang ngomong kaya angkat tangan. Yang ngomong miskin angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Gak ada yang ngomong apa-apa, miskin kagak, kaya juga kagak. Kalau saya, menurut saya sekarang saya sudah kaya.
Kenapa? Karena sekarang ini apa yang saya mau saya bisa. Tapi kan saya nggak mau Lamborghini, ya toh? Saya juga nggak mau helikopter, ya toh? Saya juga nggak mau tas yang ratusan juta, nggak mau saya. Jadi taraf kaya itu sebenarnya bagaimana kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Itu namanya kaya. Ya sesuai takaran kita. Amin. Ya, jangan berharap kaya itu nanti kalau sudah punya semua. Kalau orang kaya tapi dia masih tetap tidak puas, itu namanya miskin walaupun dia kaya. Tapi orang kaya itu, ya itu. Salomo ini apapun yang matanya pingin, dia menghendaki itu diikuti. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Apa yang dia pikir bikin dia senang, dia coba. Bahkan sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dia bilang apa yang matanya mau dia beli, apa yang matanya ingin dia beli. Padahal Yesus berkata hati-hati, mata ini adalah pelita tubuh. Kalau matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Tidak semua yang engkau lihat itu harus kau miliki. Amin ibu-ibu. Kalau ke mall lihat tas, enggak usah kepengen memiliki. Ya, apalagi duitnya pas-pasan. Ya, gaji cuma 6 juta, mau beli tas 10 juta. Balik 7 hari di mall itu. Pergi lagi. Minggu depan masih ada, balik lagi. Stres kau, gila, mendekati gila. Makanya banyak orang Kristen itu mencobai dirinya sendiri masuk dalam pencobaan karena besar pasak daripada tiang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Waktu itu Salomo mah bebas. Orang kaya, tapi apakah itu berkenan sama Tuhan? Tidak, saudara. Dia bilang semua yang dia anggap menjadi sukacita dia turuti. Sebab hatiku bersukacita karena apa? Karena segala jeripayaku, itulah buah segala jeripayaku. Dia berpikir karena dia yang kerja, dia yang cari uang, makanya bebas dia pakai semua uangnya itu untuk apapun karena dia yang cari. Tapi sebenarnya itu tidak boleh, saudara. Bukan berarti karena kau yang kerja, kau bebas memakai harta apapun yang kau punya itu menjadi kebahagiaan. Karena tolak ukur kebahagiaan bukan waktu kita dapatkan semua yang kita mau, ya. Ada orang terikat tiap hari pengen beli tas, pengen beli ini, tapi jiwanya kosong. Tidak ada apa-apa. Ayat 11 kita baca bersama. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, kata Salomo, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Waktu dia merenung-renungkan ternyata semua itu sia-sia. Menjaring angin, emang angin bisa dijaring? Ya enggak bisa, saudara. Lalu ayat 12, aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang hanya menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Orang bodoh atau orang berhikmat nasibnya sama. Pada akhirnya sama-sama akan mati. Orang bodoh pasti mati, orang berhikmat pasti mati. Orang kaya pasti mati, orang miskin juga pasti mati. Nggak ada jaminan kaya terus hidup terus, nggak ada. Ya, nggak ada, saudara. Sekaya apapun engkau nggak pernah bisa beli nyawa. Banyak orang sakit kaya, langsung booking private jet terbang ke luar negeri. Pulang mayat juga pakai private jet. Iya, sekaya apapun orang nggak bisa beli nyawa. Karena itu semua di bawah kuasa Tuhan. Ini yang Salomo maksud, nasib semua orang sama, pasti akan mati. Dan kalau mati dia bilang apa, saudara? Maka aku berkata dalam hati, kata Salomo, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku.
Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat, lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena ayat 16, tidak ada kenang-kenangan yang kekal bagi orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Kalau kita mati, gak ada orang yang kekal akan ingat kita, saudara. Orang mati itu diingat 1 hari, 2 hari, 1 minggu masih sedih. Tapi orang nangis paling juga berapa lama sih? Ya, paling 1 bulan ya nangis. Apalagi kalau bapak-bapak istrinya yang mati. Ya, hari pertama nangis, hari kedua sudah tersenyum, hari ketiga dikubur, hari keempat mulai pusing dia pikir mana gantinya. Ya, 1 bulan udah nikah lagi tuh bapak. Nggak ada orang mati sehebat apapun kau, terus istrimu atau anakmu bilang nggak usah dikubur ya, papa biar jenazahnya di rumah saja. Ada? Takut orang, saudara, nggak ada. Semua langsung dibawa kuburan, kalau pengen, kalau bisa cepet-cepet dikubur. Dan setelah itu semua orang akan lupa. Sekeras apapun engkau bekerja dan berusaha, sekaya apapun engkau kekayaanmu yang kau bangun, orang akan lupa waktu kita mati. Makanya jangan terlalu heboh hidup ini, amin. Jangan kau bekerja siang malam sampai melupakan segalanya, karena semua itu adalah kesia-siaan. Lalu Salomo bilang begini, ayat 17, lihat saudara, ini orang terkaya, kekayaannya banyak, semuanya dia punya, tapi dia ngomong begini. Baca ayat 17, 1, 2, 3. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dia bilang sampai Salomo di satu titik ini orang terkaya. Orang terkaya pernah berkata, aku membenci hidup. Kenapa? Dia mengalami kekosongan dalam jiwanya. Dia mengalami sesuatu tidak ada apa-apanya. Dia bilang karena itu semua yang aku lakukan itu sama dengan usaha menjaring angin. Karena suatu saat dia akan tinggal mati. Ayat 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan. Dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Jangan sampai kita ini berlelah-lelah, ternyata waktu mati gak bawa apa-apa. Ya kayak saya dulu kan pernah cerita saudara di khotbah saya, suami istri, tiap hari kerja keras terus, kerja keras. Suaminya bilang ini, mah kita ini sudah punya banyak harta, tabungan juga sudah em-eman, ayo kita liburan. Istri bilang, gak usah, fokus dulu kerja, nanti sampai kalau sudah punya rumah 20, punya ini baru kita bisa jalan-jalan. Karena istrinya kerja-kerja terus, satu saat lagi kerja mati serangan jantung. Setelah dikubur suaminya kawin lagi sama pembantunya namanya Inem. Begitu nikah sama Inem, baru 1 minggu nikah Inem bilang, Koko kita liburan yuk. Kemana? Nggak usah jauh-jauh, ke Bali dulu aja, nanti bulan depan baru ke Singapura. Lagi jalan-jalan di Bali, Inem menikmati pantai, minum jus di hotel. Inem bilang begini, dulu Inem pikir Inem yang kerja buat nyonya. Ternyata kasihan deh lu. Nyonya yang kerja siang malam banting tulang, ngumpulin duit, nyonya mati, Inem menikmati. Inem ini lebih dari pemenang. Karena Inem tidak berjuang, Inem tidak berjerih lelah, hanya tinggal lebih dari pemenang tuh, ya enggak? Saudara, jangan sampai itu terjadi karena kita ini tidak menerima kasih karunia Tuhan untuk menikmati. Ayat 19 dia bilang begini. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Siapa yang tahu waktu kau mati siapa yang menggantikan kedudukanmu? Inem itu berhikmat atau tidak kan dia tidak tahu. Lalu meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah.
dan dengan mempergunakan hikmat itu pun sia-sia. Boleh bekerja, boleh berusaha, tapi jangan kau dibutakan sehingga engkau melupakan Tuhan dalam hidupmu. Lupa menikmati keluargamu. Engkau lupa bisa menikmati setiap kasih karunia Tuhan. Ayat 20 berkata begini. Dengan demikian aku mulai putus asa. Kasihan loh, Salomo orang terkaya pada zaman itu juga putus. Jadi bapak ibu yang gak punya duit hari ini dan engkau mulai putus asa, ternyata kau tidak sendiri. Karena orang kaya yang putus asa juga banyak. Kalau orang putus asa karena gak ada duit, biasa toh. Besok mau jatuh tempo nih. Ya, teman saya lagi liburan ke Swiss. Dia foto di bisnis kelas, pesawat goyang-goyang. Dia bilang, aduh waktu pesawat menabrak awan, bikin jantung deg-degan. Saya balas, Bu, lebih deg-degan besok jatuh tempo tidak ada uang. Itu lebih deg-degan lagi. Ya, orang kaya mah deg-degannya bebas. Di atas pesawat bisnis kelas. Pesawat nabrak awan, deg-degan. Haleluya ya. Kalau kita yang gak punya duit, deg-degannya kenapa? Di rumah besok jatuh tempo, tidak ada uang. Itu bikin jantung berdebar cepat. Ya, makanya saudara Salomo bilang, aku mulai putus asa. Orang kaya putus asa, kasihan. Kalau miskin putus asa mah banyak. Tapi kalau sampai kaya putus asa, ada yang salah nih. Benar nggak? Lalu di mana arti kebahagiaan itu sesungguhnya? Apa arti hidup yang sedang kau bangun hari ini? Karena ternyata kaya pun bisa. Saya cerita saudara. Saya kenal satu orang kaya, tidak punya anak saudara. Ya lalu, ini kekayaannya ratusan miliar. Satu saat, ibu tuh cerita sama saya gini. Bu, saya tuh tidur pakai bantal magnetik. Biar apa Bu? Bisa menyerap racun-racun. Di rumah saya pakai sandal magnetik. Biar apa? Menyerap racun dari kaki. Saya juga tidur pakai selimut magnetik. Terus saya dikasih tahu, saya punya wajan di dapur, Bu, semua wajan magnetik. Mahal dong Bu, iya sih puluhan juta. Ibu Debbie juga mesti beli. Aduh, ya mau beli gitu sih yang ada saya justru jantungnya yang magnetik. Bayangkan beli ini 15 juta, selimut, bantal 10 juta itu. Ya saya udah stres duluan, itu udah putus asa. Terus tiba-tiba saudara, dia bilang, saya bilang itu wajan itu kenapa sih Bu? Apa keahliannya? Kita masukin ayam gitu terus tiba-tiba jadi rendang? Kalau kayak gitu saya mau beli itu, biar mahal juga saya beli. Oh enggak, masukin ayam ya tetap ayam. Cuma sudah nol kolesterolnya, sudah nol ininya, sehat lah pokoknya. Tiba-tiba suaminya join bisnis sama temennya, ditipu saudara. Uangnya dibawa lari. Dia punya kekayaan masih ada saudara. Dan dia kan gak punya anak. Dia masih bisa menikmati kekayaan tuh yang ada. Tapi akhirnya hatinya ternyata selama ini di uang. Dia akhirnya kepahitan sama orang itu. Setiap malam mulai gak bisa tidur. Padahal pakai bantal, pakai selimut, di rumah pakai sandal, tapi ternyata bantal itu tidak bisa menyerap. Ya, dia lupa akan uangnya dibawa lari orang itu. Ya, kalau bantal bikin kita lupa segalanya kan enak tuh. Ini bantal sudah tetap tiba-tiba dia mulai drop, sakit-sakitan. Satu saat check up dia kena cancer. Hanya dalam waktu beberapa bulan meninggal saudara. Lalu untuk apa harta semua yang dimiliki? Sangat bahaya waktu engkau mulai mencari kekayaan. Dan kekayaan itu kau taruh di hatimu. Sehingga ketika orang bawa lari uangmu, kau tidak bisa mengampuni, kau kepahitan. Lebih baik syukuri yang masih ada daripada kau tangisi yang sudah hilang. Toh semua milik Tuhan. Tapi karena dia merasa dia dengan jerih payah setengah mati cari uang itu, lalu dibawa lari orang, itu yang bikin dia nggak terima. Saya pernah ditipu orang 300 juta.
Saya nih uangnya belum puluhan miliar, enggak ada saudara, miliar-miliaran banyak. Ketika ditipu saya berdoa, Tuhan tolong jagai hatiku Tuhan. Dalam nama Yesus aku lepaskan pengampunan. Tiap malam mau tidur setan bilang, itu orang kurang ajar ya, masa bola dari uangmu. Saya bilang, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus mungkin dia yang lebih butuh, dalam nama Yesus aku lepaskan pengampunan. Enggak perlu pakai bantal magnetik. Tapi kita harus berusaha mengejar perkenanan Tuhan. Supaya apapun hidup ini kita bisa nikmati. Lalu saudara, Salomo bilang begini. Dia mulai putus asa, ya. Aku mulai putus asa kata dia. Ya, lalu ketika semuanya demikian, untuk apa aku berusaha? Ya, sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, kecakapan, dia bilang di sana, buat apa semuanya? Ayat 21, sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya itu kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Jangan terlalu dibutakan pikiranmu dengan pekerjaan, dengan semua mimpi-mimpimu, sehingga engkau lupa mensyukuri yang ada. Engkau lupa mensyukuri keluargamu, mensyukuri hari-harimu. Ayat 22 dia bilang begini saudara, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan berjerih payah di bawah matahari dari keinginan hatinya. Ayat 23, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun bayangkan kerja siang sampai stres, sampai gini-gini kesedihan. Orang kerja marah-marah tiap hari, emosi. Malam tidak bisa tidur. Kalau ada di antara saudara seperti ini bertobat. Lalu asam lambungnya naik. Kau sedang berburu sesuatu. Saya itu bilang sama suami saya gini saudara. Saya banyak lihat orang kaya yang tidak berbahagia. Orang kaya yang jiwanya hampa. Orang kaya yang putus asa tuh banyak. Saya bilang sama suami saya gini. Kita ini untung melayani Tuhan ya. Kalau kita nggak melayani Tuhan, terus kita ini ngapain ya hidup? Apalagi kalau saya tinggal berdua sama suami di rumah, anak-anak pergi kuliah. Kita kalau lagi ada di Jakarta. Rasanya sepi berdua gitu di rumah. Lihat-lihatan, pandang-pandangan. Kalau kita tidak menyadari benar arti hidup ini saudara, banyak orang stres dan putus asa. Makanya saya bilang sama suami, untung loh kita ini melayani Tuhan. Amin saudara. Lalu Salomo bilang gini, tidak ada yang lebih baik bagi manusia, ayat 24. Tidak ada yang lebih baik daripada manusia, daripada apa? Makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Tapi dia bilang begini, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Tuhan. Walaupun kau punya kekayaan, kau mau menikmati, makan, minum, senang-senang. Kalau tidak ada tangan Tuhan yang menyertai hidupmu, engkau tidak bisa menikmati apapun dari hasil jerih payahmu, saudara. Teman saya jalan-jalan ke luar negeri, saya bilang, enak banget ya Bu, jalan-jalan satu keluarga. Enak apa Bu? Berantem isinya. Yang saya ribut sama suami, anak ribut sama saya, isinya ngerti gitu, gak usah berlibur. Kenapa? Kau punya kekayaan, bisa naik bisnis kelas pesiar. Tapi tidak ada damai sejahtera, tidak ada karunia untuk bisa menikmati. Karena semua itu cuma bisa datang dari tangan Tuhan. Pastikan hidup kita hari-hari ini ada penyertaan tangan Tuhan. Kenapa saudara? Karena dikatakannya begini ayat 25. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Di luar Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Di luar Tuhan nggak ada kenikmatan. Di luar Tuhan kita nggak bisa menikmati jerih payah yang kita cari. Di luar Tuhan tidak bisa menikmati dan mensyukuri keluargamu. Tapi kalau engkau ada dalam Tuhan saudara, itulah hal yang bisa membahagiakan kita, amin. Bahkan kapanpun kita mati, kita siap mati. Karena kita sudah mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Salomo berkata begini, ayat 26.
Karena kepada orang yang dikenannya, baca bersama ini penting, 1, 2, 3. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kalau engkau tidak hidup bertobat dalam Tuhan, kau cuma hanya bekerja menimbun kekayaan, tapi pada akhirnya kekayaanmu itu akan diberi kepada orang yang dikenan Tuhan. Mari kita mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup ini melebihi segala-galanya. Kalau kita dapatkan perkenanan Tuhan, maka saudara, mudah bagi Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Jangan sampai kehilangan arti hidup kita. Kita ditebus oleh darah Yesus supaya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan dan kita bisa menikmati segala kebaikan dan keberkatan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Kita mau bersyukur pada Tuhan karena Yesus memberi arti dalam hidup kita, saudara. Mari tutup matamu dalam hadirat Tuhan, saudara. Mulai bersyukur, katakan, Tuhan, kami bersyukur atas anugerah yang Kau beri buat kami. Bahkan sekalipun kami sedang melewati persoalan, pergumulan, lembah kekelaman hari-hari ini, Engkau beri kami kuasa untuk menikmatinya karena tangan-Mu yang menyertai kami, Tuhan. Hidup ini begitu singkat dan kami tidak ingin, Tuhan, menyia-nyiakan setiap jam di hidup kami untuk hidup dalam kepahitan, susah hati, kekhawatiran. Ajar kami mensyukuri semua hal yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Ajar kami mengerti bahwa setiap jerih payah itu Tuhanlah yang memberikan kami kemampuan. Kalau hari-hari ini ada di antara kami yang sedang diizinkan Tuhan mengalami kehilangan, ajar kami, Tuhan, berserah dan menyerahkan hak kami kepada Tuhan. Terima kasih Engkau memberi arti di hidup kami, Tuhan. Engkau tebus kami, Engkau perdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami menemukan tujuan dan arti hidup, yaitu melekat kepada Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Itu yang akan membuat hidup kami berbahagia di dunia ini. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur. Syukuri hidupmu, saudara, hari ini. Jangan biarkan setiap waktu berlalu sia-sia. Angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan.